Episode 18. Hai, Malvin sayang. Sapa Lot dan menghentikan Malvin yang ingin mengikuti Kim. Malvin tidak menghiraukan Lot, dia bahkan meneruskan langkahnya untuk mengikuti Kim. Malvin, Lot mencegat tangan Malvin sehingga pria itu menghentikan langkahnya. Lepaskan, perintah Malvin dingin. Lot hanya tersenyum menggoda dan meraba-raba dada Malvin. Kau kenapa sayang? Bukankah kau sangat suka aku menyentuhmu seperti ini? Ujarnya dan menyentuh dada bidang Malvin. Menyingkirlah, sentak Malvin dan menjauhkan Lot darinya. Aku baru sadar ternyata kau hanya wanita licik dan aku begitu tertipu dengan wajah polosmu itu. Sekarang jangan coba-coba mendekatiku, kalau tidak kau akan menyesal, ujar Malvin penuh nada ancaman. Pria itu lantas meninggalkan Lot yang terpaku di tempatnya. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu Malvin sayang. Tidak akan, gumam wanita itu dan menyeringai licik. Kimberly kini sudah berada dalam sel tahanan. Dia sejak tadi hanya termenung sambil menatap langit-langit sel itu. Kenapa aku begitu bodoh, aku bisa tertipu dengan pengkhianatan mereka? Sungguh malang nasibku. Kim terkakak lirih dan setetes air mata jatuh dan mengenai bantal yang ia pakai. Kakak Kim? Luciana menghampiri Kim dan duduk di sampingnya. Kakak tidak apa-apa, tanya Lucy. Kim menggeleng dan kembali menutup wajahnya dengan tangan kirinya. Bersabarlah Kak dan tenang saja. Aku sangat yakin Kak Kim pasti bisa keluar dari sini. Lucy mengusap lengan Kim dan mencoba menghiburnya. Cak, kalau aku jadi dirimu, aku pastikan wanita itu sudah mati. Bukankah kau merasa rugi dengan hukuman seberat itu? Hukumanmu sama saja dengan membunuh seseorang. Jadi kenapa kau tidak membunuh saja wanita sialan itu? Kamu membuatku sangat geram, Kim. Sungut Laura dan menatap Kim sinis. Ada saat Laura, jawab Kim sambil bangkit. Aku hanya ingin bermain-main dulu dengannya sebelum dia sendiri yang menghabiskan nyawanya. Katakan, bukankah rencanaku sangat keren? Ucap Kim sambil menaik turunkan alis dan tersenyum. Ternyata kau wanita licik dan sangat mengerikan. Laura bergidik dan kembali ke tempatnya. Haha, bukan zamannya membunuh langsung lawan kita, Laura. Kita seharusnya memberikannya sedikit permainan yang sangat menyenangkan buatnya. Jadi biarkan dia bersenang-senang dulu, dan lihatlah nanti dia sendiri yang akan menghabisi nyawa. Seringai licik dan tawa mengerikan terlihat di wajah cantik Kim, membuat Lucy dan Laura bergidik ngeri. Dasar wanita gila, cibir Laura. Sedangkan di kediaman Kimberly, Marvin kini sedang merenungi kesalahannya sendiri di dalam kamar. Dia memandangi foto Kim yang terpampang di depannya. Sayang, percayalah padaku, aku masih mencintaimu sayang. Mungkin aku tidak akan bisa hidup tanpamu sayang. Kim, maafkan aku, kembali padaku sayang, dan aku berjanji tidak akan menyakitimu lagi. Aku bersumpah tidak akan melakukannya lagi. Dengan perasaan hancur, Malvin terus saja berbicara sendiri sambil menatap foto Kim. Tok, tok, tok. Suara ketukan membuyarkan lamunan pria itu. Malvin bangkit dan berjalan mendekati pintu kamarnya. Slek, ada apa? Tanya Malvin. Ada Nona Lot, Tuan. Lapor sang kepala pelayan yang bernama Leo. Katakan aku tidak ada dan usir dia, perintah Malvin dingin. Baik Tuan. Kepala pelayan itu pun undur diri dan menuju kembali ke ruang tamu. Malvin menutup kembali pintu kamarnya dan memasuki kamar mandinya. Dia ingin menenangkan dirinya sambil berendam di air hangat. Maaf Nona Lot, Tuan Malvin tidak sedang berada di mansion dan Anda bisa keluar dari sini, ujarnya kepada pelayan dan mengusir Lord. Lord pun begitu geram akan perlakuan kepala pelayan itu padanya. Dasar pelayan rendahan, berani-beraninya kau mengusir dari sini? Cih, lihat saja kalau aku sudah menjadi nyonya di mansion ini, orang yang pertama yang akan aku pecat adalah kau. Lord menunjuk wajah Paman Leo dan memaki pria tua itu. Silakan Nona, ucap Paman Leo dengan tenang sambil menunjukkan pintu keluar kepada Lord. Dasar pria tua sialan, maki Lord saat dipaksa keluar dari mansion itu. Aku akan menyingkirkanmu pelayan rendahan. Tunggu saja setelah aku menjadi nyonya di rumah ini, sungut Lord sambil memasuki mobilnya. Antarkan aku ke apartemen Logan, perintah Lord kepada supirnya.
Episode 19. Lot memasuki apartemen Morgan dengan raut wajah yang tertekuk kesal. Ia langsung menghempaskan dengan pelan tubuhnya di sofa. Morgan yang melihat wajah kesal Lot hanya mencibikkan mulutnya karena dia tahu apa yang membuat bosnya itu kesal. "Apa kau diusir?" tanya Morgan dengan nada mengejek. Lot hanya mengendikkan matanya pada Morgan lalu menghempaskan punggungnya di sandaran sofa. "Aku tidak akan membiarkan Malvin memperlakukan aku seperti ini, Morgan. Berbuatlah sesuatu agar Malvin kembali padaku." Lot menegakkan punggungnya dan memohon kepada Morgan. "Cak," Morgan hanya berdecak. "Ayolah Morgan, buatlah sesuatu rencana agar Malvin bisa aku miliki." Lot terus saja merengek kepada Morgan. "Cih, kalau ada maunya selalu saja seperti ini. Bukankah aku sudah menyuruhmu agar diam dan nikmati kemenanganmu di rumah? Karena bisa saja sekarang Malvin sedang mencarimu." Morgan mengumpulkan asap rokoknya dan tersenyum miring kepada Lot. Lot menatap lekan Morgan. Dia sangat mengenal asistennya ini yang begitu licik dan memiliki banyak rencana. Salah satunya menjebloskan Kim ke dalam penjara. "Apa yang kau rencanakan?" tanya Lot penasaran. Morgan hanya mengangkat bahunya dan kembali tersenyum licik. "Pulanglah dan tunggu pria idamanmu itu. Apabila pria itu meminta sesuatu padamu, mintalah bayaran yang pantas buatmu," pesan Morgan. Lot yang melihat perkataan serius Morgan ikut tersenyum lalu meninggalkan apartemen Morgan. "Dasar wanita bodoh," cibir Morgan saat melihat Lot sudah keluar dari apartemennya. "Tapi aku senang karena wanita bodoh itu aku bisa membuat Kimberly Lake menderita." Haha. Morgan tertawa puas di dalam apartemennya. "Cih, kalian semuanya pengacara tidak becus, percuma aku membayar kalian mahal kalau akhirnya istriku harus kembali ke penjara itu," bentak Malvin kepada para pengacaranya. "Kami tidak bisa berbuat apa-apa, Tuan. Semua bukti mengarah dan memberatkan Nona Kim." "Jadi, apa yang harus aku lakukan untuk membebaskan istriku?" tanya Malvin sambil menatap para pengacaranya itu. "Hanya ada satu cara untuk membebaskan istri Anda, Tuan." Pengacara itu menatap Malvin serius. "Apa?" tanya Malvin dengan raut wajah penasaran dan lega. "Nona Charlotte," jawab pengacara itu. "Lord?" Malvin membayar dengan dahi mengkerut. Sang pengacara mengangguk yakin. "Jelaskan padaku," perintah Malvin dengan tidak sabaran. "Anda bisa meminta Nona Lot untuk mencabut gugatannya, Tuan, karena hanya itulah satu-satunya cara agar Nona Kim bebas," ujar sang pengacara. Malvin terdiam memikirkan perkataan pengacara itu, dan setelah dipikir-pikir ternyata yang dikatakan pengacaranya benar, hanya Lotlah yang bisa membebaskan Kim. "Baiklah, aku akan menemui Lot dan memintanya untuk membebaskan Kim. Aku akan memberikan wanita itu apapun yang dia minta, meskipun dia meminta semua milikku, aku akan memberikannya padanya. Ini semua demi Kim, istriku." Malvin setuju oleh saran sang pengacara. Malvin meraih ponsel dan kunci mobilnya. Dia akan mendatangi apartemen Lot dan meminta Lot untuk membebaskan Kim. Tidak butuh lama, kini Malvin sudah berada di depan pintu apartemen Lot. Malvin menekan bel apartemen itu dengan wajah yang berbinar. Malvin tidak sabar untuk bertemu Lot. Slek, apartemen Lot pun terbuka dan terlihatlah Lot dengan penampilan yang sedikit terbuka. Meskipun wajah Lot belum terlihat sempurna, tapi dia tetap percaya diri untuk mencoba menggoda Malvin. Malvin tidak mempedulikan penampilan Lot. Dia lantas masuk tanpa seizin Lot. Dengan sikap arogan Malvin duduk di sofa tunggal di ruang tamu Lot. "Cak," Lot yang diacukan hanya berdecak kesal. Lot pun mendudukkan tubuhnya di atas sofa dengan gaya menggoda. "Aku ingin kamu membebaskan Kim."